berjuang menyiapkan apa, ada bannernya, apa ada karpetnya. Ini kan nggak ujuk-ujuk datang di sini, pasti ada yang karpetnya, ada yang mengangkatnya, vas-vas bunga ini ada yang mengaturnya, tisu ada di sini, lalu kemudian ada kursi itu ada yang angkat-angkatin. Kami mengucapkan jazakumullah asal jaza, semoga semua berbalas syurganya Allah. Ada rasa syukur jemaah. Rumah tangga kalau mau beraroma syurga, lihat Rasulullah SAW. Gimana Rasulullah bersyukurnya punya Bunda Khadijah. Rasulullah itu sampai-sampai nggak bisa move on. Rasul itu sampai-sampai saking cintanya pada Bunda Khadijah, ketika Bunda Khadijah meninggal dunia, wafat beliau, Rasul kalau dapat atau Rasul kalau kedatangan tamu istrinya Bunda Khadijah, pasti Rasulullah ta'zim, hormat luar biasa dan memprioritaskan teman-temannya Bunda Khadijah. Saking hormatnya kepada Bunda Khadijah. Pernah ditanya sampai-sampai, gimana posisi Bunda Khadijah bagi engkau ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Sungguh tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi Khadijah di dalam hatiku. Karena waktu yang lain kufur, Khadijah beriman. Karena waktu yang lain menutup tangannya dari memberi bantuan, Bunda Khadijah mengulurkan tangannya memberi bantuan. Saat yang lain hartanya tidak terlibat, Bunda Khadijah menghabiskan hartanya untuk mensupport dakwah. Sampai dakwah Islam tersebar ke tanah Bali. Perjuangannya salah satunya pasti ada andilnya perjuangan Bunda Khadijah. Karena Bunda Khadijah babat alas, walaupun nanti dibawa oleh generasi-generasi yang berikutnya. Tapi ada kesan tak tergantikan dalam hati Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu, coba lihat gimana posisi ibu di hadapan dan di hati suami ibu. Apakah suami besok setelah ibu wafat bakal bilang, istriku kamu tak tergantikan di hati ini? Atau ketika ibu meninggal dunia, dimakamkan, suami besok langsung cari gantinya? Betul atau betul? Inilah hadirin, lihat posisi kita. Karena Nabi juga pernah nganjurin perempuan tuh lihat posisinya. Posisi perempuan kamu harus tahu ya, kata Nabi. Nabi kan ngendikan gitu kan, Nabi bilang gitu kan. Kata Nabi, huwa jannatuki au naruki. Karena posisi istri terhadap suami, nanti suami itu perannya adalah surganya istri atau nerakanya istri. Datang seseorang cerita pada zaman Nabi SAW. Nabi juga menceritakan ini dalam beberapa banyak pertemuan. Sabda Nabi, sungguh wahai perempuan, bertakwa kalian kepada Allah, karena aku baru saja diperlihatkan penduduk neraka itu wa aksaruhum an-nisa. Kebanyakan penduduk nerakanya Allah ternyata perempuan. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok banyaknya perempuan? Yakfurna billah. Pertanyaan sahabat, terus sahabat bilang, ya Allah, apakah banyaknya perempuan masuk neraka itu karena kufur kepada Allah? Apa jawab Rasulullah? Tidak, akan tetapi yakfurnal ashir. Sabda Nabi, perempuan banyaknya menghuni ke tempat yang sangat tidak kita inginkan itu cuma gara-gara satu. Apa? Yakfurnal ashir, ingkar terhadap nikmat yang diberi oleh suami. Suaminya ngasih 100 ribu doang. Iya, ini buat sebulan. Hah? Di Bali 100 ribu sebulan. Sayangku, terima kasih, Masya Allah, ini banyak banget. Jangankan sebulan, setahun juga bisa. Oh, istri Solia buat beli apa setahun 100 ribu? Buat saya belikan kalender ya habis ini. Mau nyantai aja jemaah. Lah kalau emang suami kita lagi kurang 100 ribu dalam sebulan, berarti 3.000 perak dalam satu hari. Apa yang hadirin bisa beli? Beli apa 3.000 perak? Garam. Nasi cocol garam. Enak atau enggak? Sayur. Oh, tepung. Waduh. Karena hadirin, Masya Allah, tabarakallah,
Hidup nggak pernah ideal, karena hidup yang ideal cuma di surga. Dan masing-masing suami kita punya kapasitasnya masing-masing. Ada yang mampu sanggup memberi jamaah. Mama, ada suami idola. Siapa suami idola dan suami idaman? Dua karakternya, nggak pernah marah dan sering transfer. Waduh. Kalau bilang mama, papa sudah transfer. Ya Allah, makasih ya papa. Iya mohon maaf ya ma, sedikit, baru 1 M. Tolong dihabisin dalam waktu 1 bulan ya ma. Oh, itu mimpinya luar biasa. Tapi nggak ada yang mimpi lah, insya Allah pelan-pelan. Masyarakat Bali apalagi di sini banyaknya para pengusaha-pengusaha kan. Selain memang ada juga yang mungkin belum pengusaha atau non pengusaha, tapi memang banyaknya seorang pengusaha. Ingat, ada 3 S. S yang pertama, S yang kedua, ini yang paling penting. S yang ketiga, rumah tangga beraroma surga selalu melibatkan Allah. S yang ketiga apa? Selalu melibatkan Allah. Allahnya tuh dilibatin jemaah. Jemaah lagi kurang-kurang, mintanya sebelum ke suami ke Allah dulu. Coba jamaah pernah dengar riwayatnya Bunda Aisyah? Bunda Aisyah pernah cerita, aku kalau garam dapur habis, aku anjurkan mintalah kepada Allah walau garam dapur yang habis. Bahkan Bunda Aisyah aja garam dapur habis, beliau nggak langsung minta ke Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mintanya langsung ke Allah. Tapi nggak juga mintanya di depan suami. Cocok nih Pak Ustadz materinya. Saya langsung minta ke Allah lah, tapi mintanya di sebelah telinga suami. Suaminya di sini lagi santai terus, ya Allah, uang bulanannya tinggal 2.000. Nggak gitu juga. Ketika minta sama Allah tuh melibatkan Allah tuh benar-benar pure melibatkan Allah. Dia tuh benar-benar pure ngandelin Allah. Jamaah, kalau jamaah ada uangnya, jamaah ada suaminya, jamaah ada nafkah rutin bulanannya, jamaah punya hartanya untuk membeli, jamaah minta sama Allah, ada perasaan tenang karena sebenarnya jamaah sudah punya. Ya Allah, ya itu baik. Tapi jamaah sudah punya ketenangan karena jamaah punya uangnya. Tapi yang disebut iman itu disebut keyakinan yang puncaknya, keyakinan yang bernama iman. Itu ketika jamaah belum punya uangnya, suami jamaah juga qadarullah mungkin sudah dipanggil pulang oleh Allah, jamaah berjuang sendirian, gak ada satupun yang siap membackup, memberi hadiah kepada jamaah. Tapi jamaah itu yakin, hadirin yakin, ya Allah engkau maha baik, engkau pasti tolong hamba, engkau maha santun, engkau pasti akan menghadiahi garam untuk hamba. Itulah namanya iman. Coba lihat, di saat kita banyak dekengan, kita tenang aja, santai. Ya karena punya dekengan. Coba ketika benar-benar pol, mentok, baru terus, ya Allah tolong hamba-hamba udah gak punya siapapun kecuali engkau. Itu namanya yakin yang seyakin-yakinnya. Ingat ya hadirin, jalan yang sekarang kita lagi ngaji bareng ini, jalan kebaikan, jalan tauhid, jalan dakwah, itu yang dulu pernah membuat Nabi Ibrahim mau dibakar. Jalan yang sekarang jamaah lagi tempuh, itu yang membuat Nabi Yunus dimakan ikan paus. Jalan yang jamaah seperti ini nih, itu yang membuat Nabi Isa disalib. Tidak disalib tapi wama sholabuhu, tidaklah wama qataluhu wama sholabuhu, tidaklah Nabi Isa disalib, tidaklah Nabi Isa dibunuh, walakin syubbiha lahum dalam Al-Qur'an, tapi itu yang diserupakan. Maksudnya di sini ketika Nabi Isa menempuh jalan itu, Nabi Isa sampai-sampai mau dibunuh. Yang disalib bukan Nabi Isa karena Nabi Isa diangkat oleh Allah. Yang disalib syubbiha lahum, buka Al-Qur'an, Allah berfirman yang diserupakan seperti Nabi Isa. Jalan yang sekarang kita tempuh ini juga yang membuat Rasulullah SAW gigi gerahamnya pecah, pelipisnya berdarah. Beliau diusir dari kampung halamannya di kota Mekah.
Lalu kalau di sini kita berjuang gak ada seperti hebatnya perjuangan Nabi, karena dulu udah dibabat alas sama zaman-zaman itu jamaah. Maka kita tinggal ngelanjutin aja di desa, kampung apa namanya hadirin? Kampung Kodok, Kampung Tunggal Sari, Tabanan, Bali. Ini tinggal lanjutin aja. Sekarang kita ngaji tenang, gak ada yang bubar-bubarin, gak ada yang halang-halangi. Jamaah tadi saya dengar juga sound system speakernya keluar ketika azan. Di saat mungkin di sebagian wilayah, karena kemarin di sebagian lain juga ada yang gak boleh keluar sound system speakernya. Ini udah tinggal ngelanjutin aja. Jaga kerukunan. Ingat ya jamaah, mungkin memang mayoritas nomor satunya, karena kita mayoritas nomor dua, mayoritas nomor satunya beliau belum beriman kepada Allah. Tapi ingat, mereka saudara kita dalam berbangsa dan bertanah air. Saling sapa, saling hormat menghormati. Kalau nyepi pas nggak boleh keluar, ya udah, kita bukan dalam rangka menyetujui bagaimana kepercayaan mereka, enggak, tapi karena memang adat istiadatnya di sini begitu, anggap saja ini waktunya untuk muhasabah diri di rumah. Kalau memang ada sesuatu yang kita kurang berkenan, sampaikan dengan cara yang baik, libatkan Allah. Hari ini kita terus mendoakan kok jamaah. Insya Allah 100 tahun lagi, kalaupun kita sudah nggak ada, besok anak cucu kita yang melanjutkan kita di sini. Kalau sekarang mayoritas nomor 2 adalah kita kaum muslimin, besok di Tabanan Bali dan di Bali secara umum jadi mayoritas yang nomor 1. Semuanya orang yang ahli ruku, ahli sujud. Dulu Mekah juga gitu kan. Mekah kita lihat dulu berhala-berhala semua kan. Tapi sekarang coba pergi ke Mekah. Apa yang disaksikan di kota Mekah? Kita akan melihat kota Mekah, kota yang penuh dengan cahaya tauhid. Boleh jadi sekarang kita melihat ada ini dan itu, tapi 100 tahun lagi nggak tahu. Boleh jadi semuanya ahli ruku, ahli sujud, ahlul Quran, ahli sedekah, orang-orang yang mau tunduk kepada Islam, orang-orang yang mau taat kepada Allah. Kita nggak pernah tahu bagaimana nanti Allah memperjalankan. Yang penting tugas kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dengan rumus 3S. S yang pertama apa? S yang kedua? S yang ketiga? Kalau kita lakukan ini, Allah yang akan memberikan kebaikan buat hidup kita dan rumah tangga kita jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga beraroma jannah. Muncullah tulisan yang benar-benar tulisannya, bukan cuma sekedar tulisan, tapi tulisan dan penghuninya pun ikut serta merasakan. Tulisan itu terpampang jelas di dalam, luar, dan setiap sudut-sudut rumah. Walaupun gak ada dalam bentuk nyata, tapi dia terpampang, terpatri, terpaku jelas dalam hati. Apa tulisan di rumah itu? Baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Jadikan rumah adalah syurga kita, tempat kita saling support dalam taat. Barakallahu fikum. Jamaah semua semoga sehat, dilancarkan, diberkahi segala urusannya sama Allah. Habis ini kita sedikit tanya jawab 2 orang untuk penanya yang sesuai tema. Lalu buat teman-teman yang live di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada di antara kawan-kawan ada yang mau berkenan belajar bersama, dapatkan potongan video pendek yang bisa jadi story WA, bisa teman-teman bergabung di grup WhatsApp kajian kami. Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Kalau jamaah offline di Tabanan Bali, ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya info live streaming saya, poster pendek atau video-video kajian, cuplikan yang 30 detik, bisa jadi 1 story WA. Hadirin bisa save nomor WA saya 0812 13 60 70 20. Diulangi 081213
60 70 20. 0812 13 60 70 20. Nanti jamaah tinggal sebut namanya. Saya yang tadi di Tabanan Bali datang offline gitu. Nanti akan dibalas pesan otomatis. Ada grup laki sendiri, perempuan sendiri. Nanti insya Allah di situ bisa jadi story WA kalau ada video pendek yang di share. Jamaah, saya tidak akan pasti tentu saja bisa kesini pada setiap tahunnya. Bahkan terakhir saya ke Bali itu 2016, baru kesini lagi setelah 7 tahun kemudian, yakni 2023. Tapi saya akan terus membersamai jamaah sekalian. Lewat apa? Lewat TikTok, Instagram, dan YouTube. Kalau jamaah pagi-pagi ba'da subuh jam 6 pagi waktu Wita sampai 7 pagi, atau yang WIB itu jam 5 pagi sampai 6 WIB, atau 6 sampai 7 Wita waktu Bali, jamaah tinggal buka aja TikTok Irfan Rizky Haas. Nanti kita akan ngaji bareng terus hampir setiap subuh. Kalau tidak sedang ada halangan, kami selalu live streaming. Jadi jamaah gak usah khawatir. Walaupun saya nanti gak bisa datang fisik, saya tetap datang ke handphone jamaah, tapi dengan caranya online. Kita bisa ngaji bareng setiap hari dan gak pernah ada libur. Hampir-hampir sekalipun Idul Fitri, Idul Adha, gak pernah libur. Hampir setiap hari ngaji, kecuali kalau ada uzur syar'i. Jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah, waktu Bali dan sekitarnya. Tinggal dicek aja. Yang sukanya YouTube bisa ada di YouTube, yang sukanya IG ada di IG, yang suka TikTok ada di TikTok. Tinggal jamaah sukanya yang mana. Nanti kita tetap belajar bareng. Walaupun kami sudah secara offline gak datang ke Bali, tapi secara online kami membersamai dalam setiap hari kita belajar bareng. Ada yang mau didiskusikan? Silakan hadirin. Fadhol ayahanda, silakan. Fadhol. Ada mikrofon hadirin. Jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan. Boleh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad, ahlan Ustaz. Mau saya tanyakan dalam perkembangan zaman akhir ini, tentunya harapan dari orang tua mengharapkan anaknya hidup bahagia. Di antara ikhtiarnya, kalau dulu ikhtiarnya itu pengennya anak bahagia melalui istikharah, hingga sampai ada buku tentang metode istikharah agar mendapatkan pasangan yang cocok, yang pas menurut agama. Namun karena perkembangan zaman sekarang sudah zaman milenial, sudah zaman medsos, sekarang sudah berubah. Kalau dulu ada istilah rebung ngikut pohon bambunya. Kalau sekarang bambu ikut rebungnya. Istilahnya sekarang kata-kata anak mau kenal di mana, di jalan atau di medsos atau di handphone, yang penting anak senang, oke. Nah, ini menjadi sebuah problematika dalam kehidupan. Kadang dari perkembangan zaman, perkembangan jalan, proses sudah berjalan, akhirnya dapat kegagalan cerai. Nah, ini menurut pandangan Ustaz bagaimana? Jazakumullah khairan jasa. Semoga Allah memuliakan Bapak Muhammad sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan yang bertanya sekeluarga, seluruh hadirin sekeluarga besar, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Zaman berbeda itu sebuah keniscayaan, nggak bisa dipungkiri. Makanya pesan Sayyidina Umar dalam kitab Ashabur Rasul jilid pertama bab yang kedua, Sayyidina Umar pesannya adalah didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Kalau zaman dulu ibu berkirim surat kepada sang calon suami,
Tolong dibaca ya, aku berkirim surat untukmu di buku biologi, ada di halaman 37. Dear Mas Fulan ya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sosmed. Waktu kemarin milenial itu menurut data adalah yang lahir tahun 80 sampai 99. Sekarang zilenial, Gen Z, generasi Z itu adalah yang lahir 2000 ke atas. Zamannya beda. Zaman kita nggak ada kayak gini live streamingan jamaah. Tapi zaman sekarang di sini di live streaming kelihatan bagaimana gestur tubuhnya, suaranya, sound systemnya, audionya, semuanya terlihat semuanya. Zaman itu sudah jauh berbeda. Tapi kadangkala nggak melulu tentang pandangan buruk tentang majunya zaman. Betul, kita melihat anak kita kadang serampangan nemuin orang. Betul. Tapi ingat selalu, peran orang tua juga ada dalam menentukan apakah ini tetap mau lanjut melangkah ataukah kita baru mau mengikhtiarkan kembali bersama yang lebih baik. Tapi jangan lupa ada rumus dalam Al-Quran, Quran surah 24 An-Nur ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan baik dapat laki-laki yang baik. Kalau perempuan baik dapat laki-laki buruk, itu karena Allah menginginkan agar yang buruk menjadi lebih baik. Itu aja rumusnya. Lah sekarang anak kita ya Allah baru nikah, beberapa umur jagung, usia pernikahannya lah kok sudah selesai. Yang pertama, jadikan ini bahan introspeksi diri. Ada yang keliru apa nih? Apakah benar seperti yang disampaikan beliau tadi, kita serampangan menerima calon mantu? Lawang calon mantu kan mau ngelamar pasti ngelamarnya lewat kita sebagai wali toh jamaah. Datang tanyain aja, namamu sapa le? Amri Zulfajri. Oh ada Fajri-Fajrinya, baca surah Al-Fajr. Iya pak. Datang lagi belum selesai baca Al-Fajr, Assalamualaikum, mau ngapain le? Mau ngelamar putrinya om. Namamu siapa? Muhammad Isa Torik. Oh ada Torik-Toriknya, baca surah At-Torik. Belum selesai baca At-Torik, datang lagi, namamu siapa le? Mau ngelamar putrinya bapak. Iya om, nama saya Muhammad Ali Imron. Tapi kalau di rumah dipanggilnya Kulhu, dipanggilnya Kulhu. Hadirin, itu boleh fit and proper test, dites calon mantunya. Jangan serta-merta kita membiarkan begitu saja, karena tetap tugasnya orang tua itu bukan sampai nganterin anak. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya udah nikah, udah bebas beban saya. Bukan. Orang tua bertugas sebagai orang tua bukan sampai menikahkan anaknya, tapi kita berperan sebagai orang tua sampai kita mati. Terus sikap preventifnya apa supaya kita mencegah itu? Satu, cari lingkungan buat anak kita, lingkungan yang baik. Di sini ada sekolah dasar Islam. Jadi biar kalaupun nanti mereka ketemu sama jodohnya, mungkin sama-sama guru di sini, sama-sama di pondok yang sama, atau sama-sama berjuang di komunitas muslim yang sama, nggak apa-apa. Ketemu di tempat yang baik, insya Allah ketemu orang baik. Yang kedua, orang tua jangan tinggal diam. Ada langkah preventif, fit and proper test tadi. Coba le, bapak mau dengar bacaan Quranmu. Oh bacaan Qurannya bagus, ayo lanjutkan, luluskan. Terus yang ketiga, ini juga mohon diingat ya jamaah, zaman kita berbeda sama zaman anak-anak kita. Sekarang mudah bagi mereka mengakses yang namanya yang seperti itu. Apalagi harga hotel, penginapan sangat murah. Cukup dengan 80.000 mereka udah bisa nginep. Lah kalau dia datang tok, Assalamualaikum om, izin om, saya datangnya asar-asar, pada asar ngajakin putri kita jalan-jalan, padahal mereka belum menikah, belum apa. Izin om, nanti fulana saya pulangin ya sebelum jam 9 malam. Lah jamaah ngasih aja begitu. Oh iya nggak apa-apa. Emang jamaah jamin putrinya nggak ditoal-toel?
selama dari asar sampai jam 9, apakah jamaah menjamin mereka nggak akan berbuat yang aneh-aneh? Makanya kalau ada dirasa, udahlah kamu daripada yang aneh-aneh mending nikah aja le, itu lebih aman. Kitanya aman sebagai orang tua, karena kalaupun dia jalan ya karena memang dia suami istri. Kalaupun dia hamil itu malah seneng, alhamdulillah bentar lagi bapak punya cucu Yondo, bapak punya cucu ya. Kalau sini bukan punya cucu Yondo, tapi alhamdulillah bapak punya cucu iya dah, iya ayo dah cepat lahir cucunya dah, bapak sudah pengen nimang-nimang cucu nih Kalau di sini mungkin kayak gitu ya, silahkan karena udah nikah. Tapi coba bayangin, anak Anda jaga, Anda rawat, Anda beri makan dengan makanan yang halal, tiba-tiba dibawa orang, tenang om, tante sebelum jam 9 saya bawa pulang. Ternyata pulang-pulang masuk angin, perutnya membesar. Apa enggak Anda malu hadirin? Ya Allah nak, ya Allah kamu nih kenapa? Ya Allah kok, ya udah. Makanya kalau anak meminta menikah muda, saya lebih condong kepada pendapat berdasarkan pengalaman, nikahin aja. Saya menikah umur 21, lagi itu kuliah semester 5, lagi liburan kuliah. Istri saya seangkatan, kami dari pondok yang sama. Saya mau alimin Jogja, istri saya mau alimat Jogja. Sebenarnya lulus pondok langsung saya mau lamar, tapi bapak saya belum ngizinin. Jadi waktu itu lulus kuliah kan, semester 2 saya ngelamar. Semester 1 belum diizinin, semester 2 sudah diizinkan bapak ngizinin, lalu saya ngelamar. Bapak ibu saya udah ngizinin, begitu ini perempuan dilamar, bapak ibu orang tuanya sana, ibu belum ngizinin. Akhirnya nego, kita minta sama Allah, semester 2 dilamar, semester 5 baru nikah. Waktu itu umur kami masih 21. Dan ternyata nikah sambil kuliah tidak jadi masalah. Waktu itu banyak orang yang bilang, alah lagi kuliah kok dinikahin, anaknya mau dikasih makan batu. Alhamdulillah dari pertama 2015 kami menikah sampai sekarang istri saya gak pernah makan batu jemaah. Ini maksud saya, ini menghapus kekhawatiran bapak ibu. Kalau yang aduh anak lagi kuliah kok nikah nanti mesti hancur deh kuliahnya. Enggak kok, alhamdulillah kami cum laude 4 tahun, istri kami cum laude 3,5 tahun. Semuanya cum laude, dan itu artinya tidak pernah pernikahan itu boleh dijadikan alasan bahwa kuliahnya akan berantakan dan segala macam. Enggak, semua nanti kembali ke pribadi masing-masing. Ingat ya ibu, Rasulullah sering banget mewanti-wanti juga untuk kita mendidik anak-anak kita, terutama yang perempuan. Sabda Rasul dalam hadis, siapa yang punya anak perempuan dirawat, dididik, dijaga dan dinikahkan, saat dinikahkan masih terjaga keperawanannya, maka orang tuanya masuk surga Allah. Bayangin tuh, hadis Nabi riwayat Muslim, saking istimewanya kalau punya anak perempuan dan dijaga kehormatan anak perempuannya. Jangan jadi orang yang mohon maaf murah menjual anak perempuannya. Om, tante, saya pulangin sebelum jam 9. Gak boleh, saya udah ngaji tadi. Ngapain ngajak anak saya jalan-jalan? Nanti saya beliin martabak pulangnya. Oh ya silahkan. Wah ya ini disogok sama martabak. Ayo berbijaklah. Ingat zaman kita beda sama zamannya anak kita. Ibu sekarang handphonenya aja udah mewah-mewah. Zaman dulu masih ingat gak? Ada pager, ada Nokia, gamenya cuma ular yang kalau makan ekornya sendiri mati. Nah kalau sekarang anak kita mah gak ketemu zaman-zaman itu. Anak kita mah sekarang udah scroll. Zamannya beda. Yang mereka tonton, yang mereka konsumsi juga di situ kan. Belum lagi kadangkala ada aurat yang terpampang yang membuat mungkin hasratnya naik. Maka kalau udah wayahnya, mak saya mau nikah, mak ayo mama support. Siapa? Dilihat calonnya, lihat profiling digitalnya. Oke, ya udah bismillah nikah sama dia. Mudah-mudahan jadi rumah tangga sakinah mawaddah. Dari ibu-ibu sekarang satu pertanyaan terakhir, silahkan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Barakallahu fikum.
Kalau nggak ada yang nanya tuh cuma dua kemungkinannya. Satu, pol pahamnya, atau dua, karena saking tidak. Ini saking pahamnya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa kalau nggak ada yang ditanya, nggak apa-apa jemaah. Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup dengan doa ya jemaah. Hari ini hari yang membahagiakan banget buat kami. Semoga insya Allah kita semua istiqomah, insya Allah. Oh, ada yang nanya, silakan Mbak. Boleh mikrofonnya taruh belakang, Mbak, di belakang, Mas. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Amin, barakallah. Saya bertanya, saya sebagai ibu yang dulu anak sekarang menjadi ibu, mohon amalannya Ustaz biar bisa punya anak yang nanti kalau besar seperti Ustaz. Allahu Akbar. Enggak lah Ibu, sama aja. Ingat selalu Ibu, semua kita ini hamba kesayangan Allah. Kita kelihatan baik itu bukan karena sebenarnya kita baik. Kita kelihatan baik karena maha baiknya Allah menutup aib-aib kita. Maka kalau melihat kepada bagaimana Allah menganjurkan, apa tips-tips supaya mudah-mudahan ya anak kita semua nanti tumbuh salih-salihah. Ada di Quran surah As-Saffat ayat 100. Itu tips-tipsnya. As-Saffat ayat 100. Baca, hafalkan, ulangi, lanjutkan, dawamkan, istiqomahkan. Apa doa As-Saffat ayat 100? Allah mengajarkan, Rabbi habli minas. Baca itu terus. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Baca terus. Apa artinya? Rabbi, wahai Allahku, habli, karuniakan untukku, minas salihin, anak keturunan yang salih salihah. Doa di As-Saffat ayat 100 itu doa yang membuat Nabi Ibrahim punya anak-anaknya Nabi, yakni Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya cucu-cucunya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya cicit-cicitnya Nabi Yusuf bapaknya Nabi, yakni Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishak, buyutnya Nabi Ibrahim. Apa yang Ibrahim baca? Rabbi habli minas salihin. Jadi ibu, bapak, teman-teman, semua hadirin, kita pengen sama-sama. Saya pun juga ingin, insya Allah mudah-mudahan putri kami kelak sesolihah. Hadirin ibu yang di usia senjanya tetap semangat mencari ilmu, yang masa mudanya habis duduk di majelis ilmu. Kami juga berharap anak laki-laki kami seperti ayahanda, mas-mas di sini, yang tetap semangat untuk mengaji. Walaupun saya tahu siang-siang ini enaknya, tapi semangat ngaji. Saya berharap anak saya besok seperti hadirin yang solih-solih semuanya insya Allah. Itu ada doa dari Al-Quran. As-Saffat ayat berapa tadi? Gimana lafadz bunyinya? Dah, itu aja wes dipakai, dibawa pulang, jadiin bekal, jadi prinsip. Sambil pelan-pelan. Ini kalau jamaah punya anak masih kecil, sering-sering kecup cium anak kita di 4 titik. 1, keningnya. 2, pipi kanan dan kirinya. 3, ubun-ubunnya. 4, punggung telapak tangan anak kita. Sebagaimana kita dicium punggung telapak tangannya merasa dihormati, anak kita kalau dicium punggung telapak tangannya merasa dicintai. Tapi bukan habis ini ketika besok Idul Fitri jamaah mudik pulang ke kampung halaman, "Mak, assalamualaikum." Ya enggak gitu hadirin. 4 titik yang harus dicium: kening, pipi, ubun-ubun, punggung telapak tangan.
sambil didoakan tadi, Rabbi habli minas. Mudah-mudahan ya Allah keturunan kita semuanya salih salihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, pasangan kita pasangan yang qurrata ayun, hidup kita diberikan ketenangan yang sebenarnya oleh Allah, rezekinya barokah berlimpah, segala hajatnya Allah permudah, hidup kita hidup yang penuh berkah, rukuknya kita rukuk sujud yang tumakninah, solat kita solat yang indah, wafatnya kita besok mudah-mudahan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sehat semua. Saya pamitan dulu. Habis ini kita ada silaturahmi lagi, tidak jauh dari Tabanan sini. Insyaallah saya akan tetap ketemu sama jamaah. Saya tetap akan membersamai jamaah, tapi mungkin tidak secara fisik, tapi kita secara online atau virtual. Di mana? Buka TikTok. Ada TikTok, Instagram, YouTube. Nanti tinggal ngaji di sana. Jam berapa sampai jam berapa setiap pagi? Jam 5.06 WIB. Kalau WITA-nya jam berapa? Jam 6 sampai jam 7 WITA. Begitu hadirin, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili fannahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Sehat selalu jamaah semuanya. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di dunia, besok kita kumpul lagi dengan pertolongan Allah di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Aduh. Barokah terus Ibu. Oh iya, izin, ada yang kelupaan. Ibu, Bapak, kalau misalkan minum jangan lupa ya, bukanya kan pakai tangan kanan gini. Kadang suka lupa aja minumnya pakai tangan. Nah, kalau bisa habis dibuka, ini pindahin ke tangan kanan, minumnya pakai tangan. Barakallahu fikum. Sehat-sehat jamaah. Ayo. Oh iya, buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silahkan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Doain juga kami lagi bangun masjid. Buat teman-teman yang mau support bangun masjid, silahkan juga bisa tap link di bio. Barakallah.